Boleh nggak sih kita sedih baca berita gini? Jutaan anak muda sulit bayar pinjol. Ada 2,6 juta kesulitan mengembalikan dana pinjaman online. Lebih dari separuhnya anak muda. Kamu pasti langsung bertanya-tanya, lalu apa solusinya? Jangan cumanya hanya bisa melarang doang. Jangan cuma bilang pinjol riba haram. Tapi apa solusinya? Kalau nggak boleh pinjam ke pinjol, lalu pinjam kemana? Nah, oke, di video ini kita akan bahas solusi pinjol. Kalau kamu bertanya, pinjam kemana kalau nggak boleh pinjol? Nah, saya sih pengennya jawab, silahkan datang ke masjid, pinjam ke masjid. Apakah masjid bisa menjadi solusi pinjol? Nah, kita bahas tema itu di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ini saya mohon maaf ya, intro video saya jual madu. Memang selain fokus dan konsen pada masalah riba dan solusinya, ya saya juga jualan madu murni. Nah, silakan japri saja kalau kamu perlu madu murni ya. Nah, oke, kita bahas tema video hapus riba kali ini. Apakah masjid bisa menjadi solusi pinjaman tanpa riba? Ya harusnya sih bisa. Mengapa bisa? Nah, oke, di video ini saya akan jelaskan beberapa alasan mengapa masjid seharusnya bisa menjadi solusi pinjaman tanpa riba. Jadi jamaah tidak perlu nih terjerat pinjol. Silahkan datang saja ke masjid. Alasan pertama, masjid adalah tempat di mana kitab suci Al-Quran dibuka, dibaca, dan diajarkan. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi. Bukankah Al-Quran, hadis itu menjadi pedoman kehidupan? Bagaimana supaya kita bisa hidup bahagia di dunia dan kelak juga bahagia di akhirat? Bukankah Al-Quran, hadis itu menjadi pedoman yang mengatur pengelolaan harta? Bagaimana kita mendapatkan harta dengan cara yang baik, sehingga tidak menyebabkan persoalan-persoalan sosial seperti masalah hutang riba dan pinjol-pinjol itu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam mirrabihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, dari Al-Quran. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-muflihun bermakna orang-orang yang sukses dan juga bahagia. Jadi ketika ada jamaah yang sedang kesulitan uang, harusnya dia bisa datang ke masjid, minta dibukakan kitab suci, minta dibacakan ayat-ayat solusi. Jangan cuma dibacakan ayat-ayat tentang keharaman riba, ayat riba haram, itu tidak berdiri sendiri. Bacakan juga ayat-ayat lainnya, ayat-ayat solusi. Bagaimana supaya tidak terkena riba? Bagaimana supaya bisa menyelesaikan masalah hutang riba? Alasan kedua, masjid itu adalah tempat orang-orang sholat, sholat berjamaah. Jadi jika kamu punya masalah kesulitan uang, datanglah ke masjid, sholat berjamaah. Loh, kok disuruh sholat? Butuh pinjaman uang tanpa riba kok disuruh sholat? Nah, begini, nih saya jelaskan. Bukankah panggilan azan itu bunyinya begini? Hayya 'alas sholat. Marilah kita sholat. Loh, kenapa disuruh sholat? Ini jawabannya. Hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kepada sukses dan bahagia. Kita disuruh sholat supaya kita menjadi sukses dan bahagia. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wa sholah. Innallaha ma'asobirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bisobri wa sholah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah,
datang ke masjid, jamaah dikondisikan, ya, jamaah dikondisikan untuk berjamaah, bukan untuk berjamaah dalam sholat saja, tetapi juga berjamaah secara ekonomi, saling bantu. Bukankah Al-Quran surat Sabah ayat 29 mengajarkan tentang sebuah konsep ekonomi yang saling bantu? Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah yang akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Di ayat itu kita diperlihatkan pada dua kondisi ekonomi. Yang pertama, kondisi ekonomi seseorang yang sedang dilapangkan rezekinya, dan yang kedua, kondisi ekonomi seseorang yang sedang dibatasi rezekinya. Di masjid, kedua kondisi ekonomi tersebut sedang berjamaah. Jangan hanya dibatasi pada sholat berjamaah saja. Silakan dikondisikan supaya bisa berjamaah secara ekonomi, saling bantu. Bantuan bisa dialirkan dari jamaah yang sedang berkelapangan rezeki kepada jamaah yang sedang membutuhkan. Dikondisikan dengan manajemen zakat, infak, dan sedekah. Kerjasamakan dengan masjid-masjid lain yang sudah makmur. Koordinasikan dengan lembaga-lembaga zakat, infak, dan sedekah. Bukankah di sana ada hak untuk orang-orang fakir, miskin, ghorimin, yaitu orang-orang yang sedang menanggung hutang? Dan sebenarnya kita bisa melihat dengan sudut pandang seperti ini. Kamu yang sedang berkelapangan rezeki, sebenarnya kamu membutuhkan mereka, tuh orang-orang fakir, miskin, ghorimin, orang yang sedang menanggung hutang. Kamu membutuhkan mereka. Kamu membutuhkan bantuan mereka. Biarkan mereka membantu supaya uang kamu tidak menumpuk, supaya uang kamu mengalir. Jika kamu alirkan uangmu, Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Uang adalah sesuatu yang mengalir, sehingga uang diibaratkan seperti air. Jika air di sungai itu mengalir, maka air tersebut akan bersih dan sehat. Jika air berhenti, yaitu tidak mengalir secara wajar, maka air tersebut menjadi busuk dan bau. Demikian juga dengan uang. Uang berputar untuk produksi dan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Sementara jika uang ditahan, maka dapat menyebabkan macetnya roda perekonomian. Dalam ajaran Islam, uang itu harus diputar terus, sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Nah, jadi kamu yang sedang berkelapangan rezeki, hayu, alirkan uangmu, keluarkan uangmu, infakkan uangmu. Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah ganti. Wa huwa khairur razikin. Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Alasan ketiga, masjid adalah tempat di mana Allah membukakan pintu-pintu rahmat-Nya. Kamu yang sedang kesulitan uang, datanglah ke masjid. Kamu yang sedang mentok, buntu, pusing dengan begitu banyaknya tagihan utang riba yang terus menekan, sementara tidak ada aset yang bisa dijual, tidak ada penghasilan yang mencukupi, kamu datanglah ke masjid. Meskipun tidak ada pengurus masjid yang mengelola uang kas masjid dengan baik, kamu tetap datang ke masjid. Meskipun mereka-mereka yang mampu tidak mau berjamaah saling bantu, kamu tetap datang ke masjid. Jangan andalkan orang-orang. Bersandar kepada Allah saja. Hanya Allah yang dapat membantu. Hanya Allah yang dapat melunasi hutang-hutang. Kamu datanglah ke masjid. Minta dibukakan pintu-pintu rahmat-Nya. Bukankah ini adalah doa yang kamu baca setiap masuk masjid?
Allahumma gfirli dunubi wa tahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Bukalah untukku segala pintu rahmatmu. Nah, kita datang ke masjid, minta dibukakan pintu rahmat. Kita tidak lagi mengandalkan orang-orang. Kita hanya mengandalkan rahmat Allah. Kita tidak lagi mengandalkan pada kemampuan diri. Kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya mengandalkan rahmat Allah. Kita mau mengandalkan apa? Amal soleh, zikir, istighfar. Enggak seberapa. Tidak banyak amal soleh yang bisa kita andalkan. Kita hanya bisa berharap, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Kasihani aku ya Allah, sayangi hambamu ini ya Allah. Hamba tidak tahu lagi harus melakukan apa lagi. Enggak ngerti harus mikir apa lagi. Hamba hanya bisa berharap kasih sayangmu ya Allah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan masjid sebagai sumber solusi. Jalin silaturahmi dengan sesama jamaah dan pengurus. Kita tidak minta apa-apa kepada mereka. Kita hanya cukup meminta kepada Allah. Yang ingin kita sampaikan kepada jamaah dan pengurus masjid adalah apa yang bisa kita bantu supaya kita bersama-sama menggagas program Masjid Solusi. Dengan adanya solusi dari masjid, masyarakat di sekitar masjid bisa terhindar dari bahaya riba. Nah, insya Allah ya, amin. Silahkan teman-teman yang ingin melanjutkan pembahasan ini, enaknya nih kita sambil ngopi bareng ya, biar actionnya lebih konkret. Kita ngopi bareng di Klinik Riba. Nomor WhatsApp saya ada di keterangan video atau di keterangan channel. Nah, semoga bermanfaat. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada yang komentar panjang, boleh nanti saya jawab lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.